Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang. Apa kabar nih, teman-teman, di siang hari yang cerah ini? Saya harap kita semua sudah siap ya untuk membahas tema mengenai perkembangan fisika dalam revolusi industri. Untuk materi kali ini akan dibahas oleh kelompok 7 dengan 3 pembicara. Yang pertama ada saya sendiri, Farela Fauzia, dengan NIM 1903407, dan rekan saya. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Yasmin dengan NIM 19034076. Dan selanjutnya ada rekan saya, dipersilakan juga untuk memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yulia Febrina dengan NIM 19034135. Baik, pada materi kali ini akan kami bahas untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah sejarah fisika dengan dosen pengampu Ibu Fani Rahmatina Rahim, SPD, MPD. Untuk rumusan masalah, kami mengangkat 9 topik permasalahan nih teman-teman. Yang pertama ada revolusi industri, yang kedua pengertian revolusi industri, yang ketiga latar belakang lahirnya revolusi industri, yang keempat faktor penyebab revolusi industri, yang kelima proses revolusi industri terjadi, yang keenam perkembangan ilmu pengetahuan sebelum dan saat revolusi industri, yang ketujuh tokoh dan temuan, yang kedelapan berbagai jenis penemuan, dan yang terakhir dampak yang ditemukan oleh revolusi industri. Untuk poin 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh saya sendiri, Farela Fauzia, dan poin 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh Yulia Febrina, dan poin 7, 8, dan 9 akan dijelaskan oleh Putri Yasmin. Topik pertama akan saya jelaskan sendiri. 1. Revolusi industri. Revolusi industri terjadi antara tahun 1750 sampai 1850, di mana adanya perubahan secara besar-besar di berbagai bidang. Nah, revolusi industri ini dimulai dari Britania Raya, lalu menyebar ke Eropa Barat, ke Amerika Utara, ke Jepang, lalu menyebarlah ke seluruh dunia. Faktor yang melatar belakangi revolusi industri adalah terjadinya revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 dengan munculnya para ilmuwan seperti Francis Bacon, yang kedua ada René Descartes, yang ketiga ada Galileo Galilei. Serta adanya riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science. Selanjutnya, istilah revolusi industri diperkenalkan oleh beberapa tokoh nih teman-teman, yaitu pada pertengahan abad ke-19 oleh Friedrich Engels dan Louis Auguste Blanqui. Beberapa sejarawan pada abad ke-20 itu berpendapat bahwa proses perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi secara bertahap dan revolusi jangka panjang adalah sebuah ironi oleh Husson 1992. Topik kedua mengenai pengertian revolusi industri. Untuk pengertian revolusi industri sendiri adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar unsur pokok-pokok kehidupan masyarakat. Sedangkan revolusi industri adalah perubahan cepat di bidang ekonomi, yaitu dari kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Selanjutnya ada latar belakang lahirnya revolusi industri. Pada abad pertengahan, kehidupan di Eropa mengandalkan sektor pertanian, yaitu latifundia atau pertanian tertutup. Karena pada saat itu, kehidupan di Eropa diwarnai oleh sistem feodalisme yang menggunakan sektor pertanian. Lalu meletuslah Perang Salib pada tahun 1096 sampai 1291, sehingga hubungan Eropa dengan dunia timur hidup kembali. Lalu lahirlah kembali kota-kota dagang yang diikuti oleh munculnya kegiatan industri rumahan. Nah, dari kegiatan tersebut terbentuklah gilda. Apa itu gilda? Nah, gilda ini merupakan perkumpulan pengusaha sejenis yang mendapat monopoli dan perlindungan pedagang usaha dari pemerintah.
Setelah itu muncullah organisasi Perserikatan Kota-Kota Dagang di Eropa Utara yang disebut Hansa. Nah, Hansa ini tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuan pembentukan Hansa ini yaitu untuk bersama-sama melindungi para pedagang. Selanjutnya, ditemukan banyak wilayah baru sehingga berkembanglah perdagangan lewat laut. Nah, perdagangan lewat laut ini kemudian mengakibatkan terbentuknya kaum burjus-burjus yang kaya dan sangat berpengaruh. Dengan adanya bahan mentah yang melimpah dari tanah jajahan, ditambah kecenderungan untuk efisiensi kerja untuk menghasilkan yang sebesar-besarnya, maka perdagangan yang ada pada saat itu telah menghapus ekonomi semi statis pada abad pertengahan, sehingga perdagangan menjadi kapitalisme yang dinamis yang dikuasai oleh pedagang, bankir, dan pemilik kapal. Dari perubahan yang cepat dan keras itulah yang terjadi dalam dunia ekonomi yang mengawali perubahan dan memunculkan revolusi industri. Baik, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yulia Febrina. Kepada Yulia Febrina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Fadila Fauzia. Saya akan melanjutkan pokok pembahasan berikutnya, yaitu tentang yang keempat, tentang faktor penyebab revolusi industri. Nah, untuk mengetahui mengapa revolusi industri ini terjadi di Inggris dan bukan terjadi di tempat lain, perlu kita ketahui ada syarat dan pendapat yang merupakan langkah penting dalam perkembangan revolusi itu. Nah, ini ada beberapa faktor pendorong revolusi industri yang terjadi di Inggris. Yang pertama ada faktor geografisnya, di mana letak geografis Inggris yang bersebelahan dengan Samudra Atlantik memberikan banyak keuntungan bagi negara dan biasanya disebut sebagai Samudra Dunia pada masa itunya. Pergeseran pusat kegiatan ekonomi dari Laut Tengah ke daerah pesisir Samudra Atlantik ke negara Inggris dan Belanda. Nah, pergeseran ini disebabkan karena adanya penemuan-penemuan jalan menuju benua Amerika dan timbulnya kerajaan Turki Islam di bagian timur Laut Tengah. Akibatnya, sejak abad ke-18, posisi Inggris yang terletak di Samudra Pasifik memperoleh banyak keuntungan dari segi ekonomi, industri, dan perkembangan, dan menyebabkan kemakmuran negara Inggris mulai meningkat karena adanya keuntungan yang diperoleh. Yang kedua, ada faktor modal. Kemakmuran yang mulai nampak di Inggris pada abad ke-18 mulai nampak dan menempatkan negara tersebut sebagai negara memiliki banyak uang atau modal. Selain itu, perolehan modal yang melimpah ini juga didapat dari tanah jajahan, yakni emas dari Benggala dan India. Emas yang mengalir dari tanah jajahan ini merupakan salah satu syarat yang diperlukan bagi pertumbuhan industri. Nah, investasi modal digunakan untuk memperluas lalu lintas jalan di Inggris yang belum dapat dikatakan baik, atau jalannya berpasir, sempit, dan pada musim panas menjadi berdebu, dan pada musim dingin menjadi semacam kubangan. Next, selanjutnya ada faktor sumber daya manusia, di mana Inggris ini memiliki ilmuwan terkenal yang berhasil mendorong banyaknya penemuan dalam bidang fisika dan teknologi terapan seperti ditemukannya oleh Thomas Newcomen pada tahun 1663 sampai 1792, yaitu sebagai penemu pertama mesin uap yang dapat dipakai. Nah, dengan temuan mesin uap tersebut, maka sumber daya manusia ini merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam revolusi industri. Next. Selanjutnya, yang terakhir ada faktor sumber daya alam, di mana Inggris ini memiliki sejumlah potensi daya alam yang menunjang seperti besi dan batu bara yang jumlahnya sangat melimpah. Nah, di samping itu tersedianya bahan mentah. Tersedianya bahan mentah ini sebagian didapat dari tanah jajahan yang kemudian diolah menjadi barang jadi oleh mesin-mesin yang telah diciptakan sebelumnya. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang kelima, ada proses revolusi industri terjadi.
di mana revolusi industri ini ditandai dengan adanya perubahan ekonomi dan teknik yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 dan ke-19. Nah, untuk pembahasan terjadinya revolusi ini, kita terlebih dahulu membahas berbagai masalah yang mendahului terjadinya revolusi, seperti revolusi agraria, pertekstilan atau industri, transportasi, dan industri pengolahan besi dan baja. Pokok pembahasan yang pertamanya ada revolusi agraria, di mana faktor penting dalam revolusi industri adalah terjadinya perubahan-perubahan dalam bidang pertanian yang kemudian disebut dengan revolusi agraria. Revolusi agraria telah menempatkan metode baru di bidang pertanian, sehingga mendorong lebih cepat hasil-hasil pertanian seiring dengan lajunya pertambahan penduduk pada masa itunya. Yang kedua ada revolusi industri atau revolusi pertekstilan, di mana pada revolusi ini pertekstilan itu menjadi awal dari revolusi industri, di mana banyak pesaing tekstil dari dunia timur mendorong para pengusaha tekstil Inggris untuk merebut kembali pasarannya di dalam negeri maupun di Eropa, dan harus dilakukan dengan perubahan peningkatan produksi maupun kualitas barangnya. Hal itu bertujuan untuk memenuhi diciptakannya mesin-mesin alat produksi yang baru. Selanjutnya ada revolusi transportasi. Pada revolusi transportasi ini, pada pertengahan abad ke-18, di mana pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain sangatlah lamban. Oleh karena itu, jalan-jalan hampir tidak dapat dilalui oleh mesin dingin atau kuda-kuda beban serta sapi-sapi penarik yang merupakan satu-satunya alat pengangkut yang dapat digunakan. Jadi, sarana transportasi berupa jalan, jembatan, dan alat angkutan harus disiapkan dengan baik dan baru disadari oleh Inggris sejak digunakannya batu bara sebagai bahan bakar pengecor besi dan penggerak mesin-mesin uap. Hal ini mempermudah dan memperlancar pengangkutan barang-barang. Hal ini mempermudah dan memperlancar pengangkutan barang-barang jadi dari daerah-daerah industri ke segala penjuru negeri, bahkan ke segala penjuru dunia. Selanjutnya ada revolusi pengolahan besi dan batu bara, di mana kebutuhan besi yang meningkat mempengaruhi industri logam dan menjadi keperluan pokok sebab perdagangan dan industri yang semakin luas. Maka dari itu, kita gunakan biji batu bara yang lebih murah serta dapat menghasilkan barang-barang yang terbuat dari besi dalam jumlah yang sangat besar. Next. Pokok pembahasan yang keenam ada perkembangan ilmu pengetahuan sebelum dan saat revolusi industri. Yang pertama ada perkembangan ilmu pengetahuan sebelum revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Eropa merupakan suatu perubahan kemajuan yang cepat dan sangat pesat di bidang teknologi. Namun dengan begitu cepatnya revolusi ini terjadi, bukan berarti ia tidak memiliki nilai sejarah sama sekali. Jadi revolusi industri terjadi bukanlah hasil dari perubahan teknologi yang secara langsung, melainkan adalah hasil dari suatu mekanisme yang panjang yang berhutang banyak terhadap ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan mengambil andil penting dalam revolusi industri. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi salah satu faktor penting dalam revolusi industri. Selanjutnya ada Next. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan saat revolusi industri. Perkembangan ilmu pengetahuan di era revolusi industri yang mempengaruhi penciptaan teknologi dapat mempermudah kerja manusia
ternyata memiliki karakteristik yang unik pada periode tertentu. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil teknologi yang diciptakan sebagai aplikasi dan ilmu pengetahuan yang akan berbeda atau mengalami suatu kemajuan seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang paling dominan pada saat itu. Terdapat karakteristik-karakteristik menunjukkan bahwa era perkembangan ilmu pengetahuan di era revolusi industri dapat dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada tahap relaksasi, yaitu pada tahun 1690 sampai 1760. Pada tahap ini merupakan sebuah masa di mana munculnya performa yang sempurna dari fisika aliran Newtonian yang begitu terlihat pengaruhnya pada perkembangan alat-alat teknologi pada masa itu. Jika dapat dijelaskan lebih rinci, maka pengetahuan yang timbul dan berkembang pada periode ini yang pertama yaitu mechanical science yang diciptakan oleh Sir Isaac Newton pada tahun 1687. Sir Isaac Newton ini mengemukakan teorinya di bidang mekanika. Hal tersebut diterima oleh masyarakat luas dan menjadi populer. Serta ada matematika di mana pelajaran ini disebarluaskan dan diajarkan di sekolah-sekolah di Inggris pada awal tahun 1720 sampai akhirnya 1800. Pengajaran matematika ini tidak secara langsung juga semakin menyebarluaskan mengenai mechanical science yang dikembangkan oleh Sir Isaac Newton. Next. Selanjutnya ada periode tahun 1760 sampai tahun 1830, yakni periode yang disebut sebagai tahap revolusi Prancis. Pada tahap ini terlihat pengaruh politik yang begitu besar pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang fisika. Dan pada periode ini pengajaran-pengajaran di Prancis pada tahun 1790 lebih ditekankan pada pengajaran yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan mechanical science. Next. Nah, yang ketiga ada periode pada tahun 1830 sampai 1870. Merupakan tahap keemasan dari kapitalisme, di mana tokoh dan ilmuwan dan ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahap ini yaitu ada Sadi Carnot yaitu tahun 1796 sampai 1832. Beliau ini memformulasikan hukum kedua termodinamika dan ia juga membuat hukum efisiensi untuk mesin panas dengan menemukan siklus Carnot. Selanjutnya ada Hermann Helmholtz yaitu pada tahun 1821 sampai 1894. Nah, beliau juga salah satu tokoh yang berperan penting dalam ilmu termodinamika. Yang ketiga ada James Joule yaitu pada tahun 1818 sampai 1889. Nah, beliau menemukan efek termal dari kelistrikan. Next. Nah, yang terakhir ada periode 1870 sampai 1900, yaitu merupakan sebagai tahap transisi, di mana pada perkembangan fisika, fase ini merupakan suatu fase di mana pengetahuan secara teoritis diimbangi dengan aplikasi mereka dalam teknologi. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat ini ada dua. Yang pertama ada Thomas Edison yaitu tahun 1847 sampai 1931. Nah, beliau berkontribusi dalam bidang-bidang elektromagnetik dan komunikasi. Komunikasi dia adalah menciptakan dari telegraf, pencipta dari telegraf yaitu pada tahun 1876 dan pengeras suara pada tahun 1876 serta fonograf yaitu 1876. Yang kedua ada Hendrik Lorentz yaitu pada tahun 1953 sampai 1928 beliau berkontribusi dalam teori relativitas dan elektrodinamika. Nah, sekian penjelasan 3 topik dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia Febrina atas penjelasannya. Untuk topik selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Yasmin. Kepada Putri Yasmin, disilahkan.
Baiklah, materi selanjutnya itu ada tokoh dan temuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi tokoh dalam revolusi industri ini adalah para ilmuwan dan penemunya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada perkembangan ilmu pengetahuan adalah salah satu penyebab dalam revolusi industri ini. Tokoh dan peranannya dalam revolusi ini memiliki beberapa temuan juga. Dan salah satu ada beberapa tokoh. Yang pertama ada James Watt sebagai penemu mesin uap. James Watt ini lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, di sebuah pelabuhan di Firth of Clyde. Pada saat itu, pada beliau umur 18 tahun, ibunya itu meninggal dan pada saat itu keadaan ayahnya pun memburuk. Sehingga pada saat itu Watt melakukan perjalanan dari London untuk belajar bagaimana membuat alat ukur dalam beberapa bulan. Dan kemudian akan kembali ke Skotlandia, menetap di ibu kota Glasgow dan berniat mendirikan sebuah bisnis alat ukurnya sendiri. Dan pada saat itu ada kedatangan alat perkakas astronomi dari Universitas of Glasgow. Dan pada saat itu ada 3 profesor yang menawarinya kesempatan untuk mendirikan sebuah bengkel kecil di lingkungan Universitas Glasgow. Pada tahun 1763, James Watt ini diperkerjakan oleh Universitas Glasgow untuk memperbaiki dan memperbarui model mesin Newcomen agar lebih efisien. Ide Watt pada saat itu untuk melengkapi mesin dengan tambahan silinder kecil yang terhubung pada bagian utama, di mana dalam desain Watt tersebut air dingin akan disuntikan ke dalam ruangan kondensasi, di mana jenis kondensor yang dikenal pada saat itu merupakan jenis kondensor jet. Dan karena ruang yang terhubung ini disebabkan adanya kondensasi tanpa ekspansi, sehingga kehilangan panas. Kondensor ini tetap dingin dan di bawah tekanan atmosfer dari silinder, sementara silinder tetap panas. Ketika piston didorong oleh uap mencapai puncak, katup inlet steam akan tertutup dan katup mengendalikan bagian ke kondensor yang dibuka. Dan pada perbaikan lebih lanjutnya, sistem kondensasi ini dengan menggunakan jet air dingin dan mendinginkan kondensor dengan cara merendam dalam tangki. Dan perbaikan selanjutnya juga, Watt mendesain Newcomen ini untuk meningkatkan kekuatan mesin dengan menutup bagian atas silinder dan menyuntikkannya dengan tekanan uap dan tekanan yang lebih rendah ke bagian atas silinder. Sehingga perbaikan ini penyebab terciptanya versi akhir yang dikembangkannya pada tahun 1776 yang benar-benar masuk ke dalam produksi. Selanjutnya, selanjutnya itu ada Abraham Darby sebagai penemu tuangan pasir. Abraham Darby ini merupakan anak dari John Darby, seorang petani Yeoman dan tukang kunci di dekat perdagangan, dan ia lahir di Westleigh. Pada saat itu Abraham Darby ini masuk ke sebuah komunitas kecil di Quaker di Bristol dan Darby langsung mendapatkan reputasi baik dalam keterampilannya dan perusahaannya pada tahun 1702 Darby ini bergabung juga dengan sejumlah rekan Quaker untuk membentuk Bristol Brass Company dengan karya-karya di Baptist Mill dan Bristol. Dia membawa Dutchman untuk mengoperasikan kerja baterai kuningan serta membuat wajan pot dan hologram lainnya. Pada saat itu, ia juga mengembangkan untuk pengecoran dalam cetakan Greenstone yang sebelumnya hanya digunakan untuk coran yang kecil. Hal ini menunjukkan pot untuk diproduksi secara massal
dan menjadi lebih tipis dari yang dibuat oleh cara pengucuran tradisional dalam cetakan tanah liat tersebut. Awalnya ia hanya menggunakan pot dari sebuah kuningan, tetapi pada tahun 1705 ia berpindah menggunakan besi, dan pada saat itu ada seorang anak muda dari Wallace John Thomas memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pasir untuk cetakan dengan kotak pengecoran khusus dan inti. Dengan menggunakan metode pengecoran ini, Darby mendapatkan pot dengan ketipisan yang cukup darinya. Dan Darby mengambil hak paten dalam metode pengecoran baru pada tahun 1707, dan penerus Darby menjual pot tersebut ke daerah yang jauh dari Inggris dan Wales, dan pada saat itu memonopoli dalam perdagangan. Selanjutnya, itu ada George Stephenson sebagai penemu lokomotif uap. John Stephenson ini lahir pada tanggal 9 Juni 1781 di Wilan, dan dia merupakan anak kedua dari Robert dan Mabel, dan pada saat itu Robert adalah pemadam kebakaran di Wilam Colliery. Ia hanya mendapatkan upah yang sangat rendah sehingga tidak ada uang sekolah, dan ia menemukan sejarah penemuan lokomotif Watt ini terjadi pada tahun 1815. Pada saat itu adanya ledakan di tambang yang disebabkan oleh lampu obor. Dan pada saat itu Stephenson ini mulai bereksperimen dengan lampu yang lebih aman yang akan menerangi tanpa menyebabkan ledakan. Pada saat yang sama, ada Cornishman Humphrey Davy, sebuah ilmuwan terkemuka juga Davy, yang merupakan ilmuwan yang memiliki masalah yang sama pada saat itu. Dan pada saat itu Stephenson menunjukkan lampu kepada dua orang pekerja dengan membawa mereka ke bawah Killingworth Colliery, dan pada saat itu Davy juga menyajikan desain yang sama dengan George Stephenson. Dan dua desain yang berbeda ini, lampu Davy dikelilingi oleh layar kaca, sedangkan Stephenson hanya terkandung dalam silinder kaca. Sehingga pada saat itu penemu Davy hanya dianugerahi dengan 2.000 US dollar, sementara Stephenson dituduh mencuri ide dari Davy. Karena faktanya pada saat itu ia tidak dipandang sebagai ilmuwan yang memadai. Dan mereka tidak percaya bagaimana seorang yang tidak berpendidikan seperti Stephenson bisa memecahkan masalah dengan solusi yang dimilikinya. Dan pada tahun 1833, House of Commons Committee menemukan bahwa Stephenson memiliki klaim yang sama setelah menemukan lampu keselamatan. Dan lampu Stephenson ini digunakan secara eksklusif di North East England, sedangkan lampu Davy digunakan di tempat yang lainnya. Dan Stephenson ini merancang lokomotif pertamanya pada tahun 1814, dengan mesin ini dirancang untuk mengangkut batu bara di Killingworth Wagonway yang dinamai Blucher oleh Jenderal Prusia Gebhard Labert von Blucher. Dan Stephenson ini berhasil menghasilkan 16 lokomotif di Killingworth. Lokomotif lainnya dipasok di Langsamlet dekat Swansea pada tahun 1819, tetapi juga ditarik karena disebabkan oleh under boiler yang menyebabkan kerusakan pada kreknya. Dan pada saat itu menurut Roll, Stephenson ini berhasil memecahkan masalah yang disebabkan oleh mesin berat di atas rel kayu yang primitif, di mana Stephenson ini bereksperimen dengan sistem spring dan dengan menggunakan tekanan uap.
Untuk kereta api Stephenson dan Darlington, Stephen menggunakan besi tempa yang tidak menyebabkan kerugian yang diderita karena tidak menggunakan desain yang dipatenkan sendiri. Penemuan ini juga sangat berarti bagi peningkatan industri Inggris, terutama percepatan pendistribusian barang-barang hasil dari industri. Sebelum ditemukan lokomotif ini, terdapat kesulitan untuk memasarkan hasil industri tersebut karena ketidaktersediaan angkutan yang cukup memadai, sehingga pendistribusian lambat. Dengan ditemukan lokomotif yang dibuat oleh Stephenson ini memudahkan jaringan transportasi darat, baik jalur kereta api, sehingga mempercepat proses pemasaran hasil industri. Lanjut. Selanjutnya ada ilmuwan Thomas Newcomen sebagai penemu mesin uap. Thomas Newcomen ini merupakan seorang penemu Inggris yang menciptakan mesin uap yang praktis pertama untuk memompa air dan mesin uap. Di mana pada saat itu terjadi banjir di tambang batu bara dan timah, sehingga menjadi masalah besar di Newcomen. Segera terlibat dan dalam percobaan untuk meningkatkan cara memompa keluar air dari tambang tersebut, Thomas Newcomen ini bergerak melakukan percobaan untuk meningkatkan perancangan khusus besi dan menjual industri sehingga dapat memompa air keluar dari tambang. Di mana mesin atmosfer yang diciptakan oleh Thomas Newcomen ini yang pada tahun 1712 atau disebut dengan mesin Newcomen ini, di mana merupakan perangkat praktis yang pertama yang memanfaatkan kekuatan uap untuk menghasilkan kerja mekanik, dan mesin Newcomen ini telah digunakan di seluruh Inggris dan Eropa, terutama untuk memompa air keluar dari tambang. Desain mesin James Watt adalah versi perbaikan dari mesin Newcomen yang 2 kali lebih mengefisienkan bahan bakar. Banyak mesin atmosferik yang diubah menjadi mesin hasil desain Watt ini didasarkan untuk lebih menghemat bahan bakar. Akibatnya, Watt saat ini lebih dikenal daripada Newcomen dalam kaitannya dengan asal-usul mesin uap. Per tahun 1733, sekitar 125 mesin Newcomen beroperasi di bawah paten Savery telah dipasang oleh Newcomen dan lainnya. Dan sebagian besar distrik pertambangan penting dari Inggris di benua Eropa, diantaranya ada penggilingan tambang, itu menggunakan hasil dari temuan Thomas Newcomen. Lanjut. Selanjutnya ada James Hargreaves sebagai penemu spinning jenny. James Hargreaves ini merupakan seorang penenun atau tukang penenun di Inggris. Dia merupakan salah satu dari 3 penemu yang bertanggung jawab atas spinning. Ide untuk membuat spinning jenny ini datang ketika ia melihat roda dengan satu benang terbalik di lantai ketika kedua roda dan poros tersebut berputar, dan ia menyadari bahwa jumlah spindle ditempatkan tegak dan berdampingan, dan beberapa thread mungkin berputar sekaligus. Spinning jenny yang terbatas untuk memproduksi kain kapas. Ia mampu menghasilkan benang dengan kualitas yang cukup dan uap, sehingga kualitas yang tinggi kemudian dipasok oleh spinning Flamelic Arkwright. Lanjut. Selanjutnya ada Richard Arkwright sebagai penemu mesin pemintal. Richard Arkwright ini lahir pada tanggal 23 Desember 1732. Ia merupakan seorang penemu dan pengusaha terkemuka selama awal revolusi industri ini. Meskipun hak paten akhirnya tidak dia dapatkan,
ia dikreditkan dengan menciptakan spinning drum yang selanjutnya bernama water drum setelah berpindah menggunakan tenaga air. Dia juga mematenkan mesin rotary carding yang mengubah kapas mentah menjadi kapas selam. Prestasi Arkwright adalah menggabungkan kekuatan mesin, tenaga kerja semi terampil, dan bahan baku baru untuk membuat benang yang diproduksi secara massal. Arkwright menaruh minat pada mesin spinning dan carding yang merubah kapas mentah menjadi benang. Di mana Richard Arkwright ini memperbarui mesin tersebut pada tahun 1772 dan mengambil hak paten untuk mesin carding baru dengan mengkonversikan cotton buds menjadi gulungan terus-menerus serta serat kapas yang kemudian dapat dipintal menjadi benang. Dan pada saat itu Arkwright dan John Smalley mendirikan sebuah pabrik kecil di Nottingham, sehingga dia dapat memperbarui bagaimana mesin pemintal dari kapas mentah menjadi benang tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada Edmund Cartwright sebagai ilmuwan penemu dari alat tenun listrik. Edmund Cartwright ini lahir pada tanggal 24 April 1743 yang merupakan penemu dari Inggris. Dia merupakan lulusan dari Oxford University yang sangat cepat dan menunjukkan untuk menciptakan mesin tenun. Dia merancang mesin tenun atau sering disebut power loom pertama kali pada tahun 1784 yang dipatenkan pada tahun 1785 dan itu terbukti menjadi berharga sehingga pada tahun 1789 ia mematangkan lagi mesin tenun lain yang berfungsi sebagai model untuk penemu kemudian bekerja. Dan untuk mesin tenun yang digerakkan secara mekanis supaya sukses dipasarkan, salah satu orang yang harus satu mesin atau setiap mesin harus memiliki kapasitas produktif yang lebih besar dari satu yang dikendalikan secara manual. Dan seorang pria tua yang bernama Zak Chikov membantu Edmund ini dalam karyanya untuk menciptakan bagaimana bisa menciptakan alat yang memiliki kapasitas produktif yang lebih besar. Dan pada tahun 1792, Dr. Cartwright ini memperoleh hak paten yang terakhirnya untuk mesin tenunnya ini, di mana ia disempurnakan dengan beberapa kotak supply yang pemeriksaan penenunnya dan namun dalam usahanya ini terjadi sia-sia. Di mana adanya mekanisme yang tidak sempurna dan ia bisa berhasilkan asalkan yang terus menjadi ukuran sementara dan mesin tenun dalam posisi stasioner. Di mana rencana Edmund untuk menciptakan ukuran mereka dalam ukuran sementara ketika alat tenun ini dalam operasi dan sebelum ditempatkan dalam alat tenun pada alat tenun yang gagal tersebut, mereka mengganti ukuran dengan dressing sizing mesin milik Edmund. Selanjutnya Selanjutnya ada Samuel Crompton sebagai penemu spinning mold. Samuel Crompton ini lahir pada tanggal 3 Desember 1752 yang merupakan seorang penemu dari Inggris dan pelopor industri pemintalan. Dia mencontoh dari karya James Hargreaves dan Richard Arkwright yang menemukan spinning mold, mesin yang merevolusi industri di seluruh dunia. Pada saat umurnya beberapa tahun, yaitu pada tahun 1800, ada sejumlah uang sebesar 500 US dolar dibesarkan untuk keuntungan dengan berlangganan. Dan ketika pada tahun 1809 ini, Edmund Cartwright ini penemu mesin tenun memperoleh
lebih dari 10.000 US dollar dari parlemen. Mana Crompton bertekad untuk mengajukan permohonan hibah. Pada tahun 1811, ia melakukan tur distrik di Lancashire dan Skotlandia untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana penemuannya yang begitu luas digunakan sehingga parlemen memberikannya dana yang cukup besar. Di mana dana yang dia dapatkan ini ia memulai bisnis sebagai pemutik kapas dan kemudian sebagai pedagang kapas dan alat putar. Tetapi pada saat itu dia tidak berhasil dan pada tahun 1824 beberapa teman dan anggotanya membelikannya anuitas seharga beberapa dolar tanpa sepengetahuannya. Sehingga pada saat itu Crompton meninggal di rumahnya di Green Street dan dimakamkan di gereja paroki St. Petrus. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada Robert Fulton sebagai penemu kapal uap. Robert Fulton ini lahir pada tanggal 4 November 1765 yang merupakan seorang insinyur Amerika dan penemu yang secara luas dikreditkan dengan mengembangkan kapal uap yang sukses secara komersial yang disebut dengan Clermont, dan kapal uap tersebut pergi dari New York ke Albany dengan penumpang yang menempuh jarak 300 mil dalam 62 jam, dan pada tahun 1800 ia ditugaskan oleh Napoleon Bonaparte merancang Nautilus yang merupakan kapal selam yang praktis yang pertama kali dalam sejarah, dan ia juga dikreditkan dengan penciptaan beberapa torpedo angkatan laut yang pertama di dunia yang digunakan oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Lanjut. Selanjutnya ada Henry Cort sebagai penemu tungku putling. Henry Cort ini merupakan seorang pandai besi dari Inggris yang selama revolusi industri di Inggris Cort memulai pemurnian besi dari yang besi kasar menjadi besi yang tempa atau batangan dengan menggunakan sistem produksi yang inovatif. Pada tahun 1783, ia mematenkan proses pudling atau pengukuran untuk pemurnian besi. Lanjut. Oke, selanjutnya ada berbagai jenis penemuan yang ditemukan oleh para penemu. Para ilmuwan yang pertama ada kumparan terbang oleh John Kay. Itu gambarnya itu bisa dilihat pada layar. Dalam alat ini sebagai proses pemintalan yang dapat berjalan secara tepat. Selanjutnya ada cap silinder yang ditemukan oleh Thomas Bolt. Lanjut. Ada baterai yang ditemukan oleh Alessandro Volta. Yang selanjutnya ada telegraf oleh Samuel Morse. Ya, lanjut. Selanjutnya ada Graham Bell sebagai penemu dari pesawat telepon. Lanjut. Ada dua saudara Wilbur Wright dan Alfred Wright sebagai penemu dari pesawat terbang. Yang terakhir yaitu ada dampak yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Revolusi industri yang mengubah Inggris menjadi negara industri yang maju dan modern. Di Inggris muncul beberapa pusat industri seperti Manchester, Liverpool, dan yang lainnya.
ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh revolusi industri. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, yang pertama ada barang melimpah dengan harga yang murah. Revolusi industri yang telah menimbulkan peningkatan usaha industri dan pabrik secara besar-besaran melalui proses mekanisme. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat, dapat menghasilkan barang-barang yang melimpah dan produksi barang yang menjadi berlipat ganda sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Akibat pembuatan barang yang menjadi lebih cepat, mudah, serta jumlah yang banyak sehingga harga yang dipasarkan lebih murah. Ada perusahaan kecil yang gulung tikar akibat dari revolusi industri ini. Dengan penggunaan mesin-mesin yang biaya produksinya lebih relatif kecil, sehingga harga barang-barang pun relatif lebih murah. Hal ini membawa beberapa perusahaan tradisional dengan ancaman gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang telah menggunakan alat yang biaya produksinya itu relatif lebih kecil. Perdagangan makin berkembang. Berkat peralatan komunikasi yang modern, cepat dan mudah pada saat itu, produksi lokal yang berubah menjadi produksi internasional, pelayaran dan perdagangan internasional pun makin berkembang dengan pesat. Di bidang ekonomi yang terakhir, adanya penemuan di berbagai sarana dan prasarana transportasi yang makin sempurna dan lancar. Dengan demikian, dinamika kehidupan bermasyarakat makin meningkat. Selanjutnya di bidang sosial. Di bidang sosial ada perkembangan urbanisasi, di mana perkembangan industrialisasi telah memunculkan kota-kota dan pusat-pusat keramaian baru. Karena kota dengan kegiatan industrinya menjanjikan kehidupan yang lebih layak, maka banyak petani desa pergi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menyebabkan terabaikannya usaha kegiatan pertanian di pedesaan. Mana asalnya upah buruh yang rendah akibat yang ditemukan oleh revolusi industri. Dimana akibat makin meningkatnya arus urbanisasi ke kota-kota industri, maka jumlah tenaga kerja makin meningkat. Sementara itu, pabrik-pabrik banyak menggunakan tenaga mesin. Dengan demikian, upah tenaga kerja menjadi lebih murah. Selain itu, jaminan sosial pun berkurang sehingga kehidupan mereka menjadi lebih susah. Bahkan para pengusaha banyak memilih tenaga buruh wanita dan anak-anak yang upahnya lebih kecil. Selanjutnya, munculnya golongan pengusaha dan golongan buruh yang diakibatkan revolusi industri di bidang sosial. Di dalam kegiatan industrialisasi atau dikenal dengan kelompok pekerja buruh dan kelompok pengusaha sebagai majikan yang memiliki industri atau pabrik. Dengan demikian dalam masyarakat timbul golongan baru, yakni golongan pengusaha kaum kapitalis yang hidup dengan kemewahan, dan sedangkan golongan buruh hidup dengan kemiskinan. Selanjutnya ada munculnya revolusi sosial. Pada tahun 1820 yang terjadi pada huru hara yang ditemukan oleh penduduk kota, yang miskin dengan didukung oleh kaum buruh, gerakan sosial ini menuntut adanya perbaikan nasib rakyat dan buruh. Akibatnya pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menjamin perbaikan nasib kaum buruh dan orang miskin pada saat itu. Undang-undang tersebut antara lain pada tahun 1832 dikeluarkan reform bill, di mana undang-undang pembaruan pemilihan, di mana menurut undang-undang ini kaum buruh mendapatkan hak-hak perwakilan dalam formalisasi. Selanjutnya dikeluarkan Factory Act atau undang-undang pabrik, yang menurut undang-undang ini kaum buruh mendapatkan jaminan sosial. Di samping itu, undang-undang tersebut juga berisi larangan penggunaan tenaga kerja anak-anak dan wanita
di daerah tambang bawah tanah. Lanjut. Terakhir, di bidang politik. Di bidang politik yang diakibatkan revolusi industri, yang pertama adanya munculnya gerakan sosialis, di mana kaum buruh yang diperlakukan tidak adil oleh kaum pengusaha atau sebagai mereka mulai bergerak menyusun bagaimana memperbaiki nasib mereka pada saat itu. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan gerakan sosialis, di mana gerakan sosialis ini merupakan atau dimotivasi oleh pemikiran Thomas Malthus yang menulis sebuah buku Utopia dan tokoh yang populer pada saat itu dengan pemikiran dan penggerakannya terhadap paham sosialis adalah Karl Marx. Selanjutnya itu adanya munculnya partai politik. Dalam upaya memperjuangkan nasib mereka sebagai kaum buruh terus menggalang persatuan, apalagi dengan kuatnya kedudukan kaum buruh di parlemen, mendorong dibentuknya sebuah wadah perjuangan politik. Ya, ini Partai Buruh. Partai ini berhaluan sosialis dan di pihak pengusaha menggabung berhalu sosialis. Di pihak pengusaha ini menggabungkan diri ke partai liberal. Dan yang terakhir adanya munculnya imperialisme modern, di mana kaum pengusaha atau kapitalis umumnya mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan. Nah, untuk melakukan imperialisme demi kelangsungan industrialisasi. Demikian lahirnya imperialisme modern itu sebagai perluasan daerah-daerah sebagai tempat pemasaran hasil industri untuk mencari bagaimana bahan mentah, penanaman mudah surplus, dan tempat mendapatkan tenaga buruh yang lebih murah. Sehingga dalam hal ini Inggris menjadi pelapornya. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Putri Yasmin. Untuk selanjutnya, adapun glosarium dari materi yang telah kami bahas, itu ada industri, yaitu kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Selanjutnya ada revolusi, yaitu perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada produk domestik bruto, yaitu salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Selanjutnya ada feodalisme, yaitu penguasaan alat produksi oleh kaum pemilik tanah, raja, dan para kerabatnya. Selanjutnya ada latifundia, yaitu bagian properti yang meliputi daerah lahan yang sangat luas. Selanjutnya ada gilda, serikat pengrajin atau saudagar yang dibentuk guna memantau kegiatan usaha atau perniagaan mereka di daerah tertentu. Selanjutnya ada revolusi agraria, yaitu pengaturan kembali pertanian di Inggris, mendorong munculnya para pengusaha di bidang pertanian. Lalu ada lokomotif, yaitu bagian dari rangkaian kereta api di mana terdapat mesin atau menggerakkan kereta api. Lalu ada kondensor, yaitu penukar panas yang digunakan untuk mengembunkan zat gas menjadi cairan melalui pendinginan. Lalu ada monopoli, yaitu hak tunggal untuk berusaha. Dan yang terakhir ada hak paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.